Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atil hasanah tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Salawat beriring salam kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah dan suri tauladan bagi kita bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in hingga orang-orang yang setia pada risalah baginda Nabi hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khotib untuk berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada para jamaah umumnya. Marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itulah dia takwa yang sebenar-benarnya. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini ialah sikap dalam menghadapi pergantian tahun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita telah mulai berada di penghujung dari tahun kalender Hijriyah, yakni pada tahun 1445 Hijriyah, yang artinya tidak akan lama lagi kita akan memasuki tahun baru selanjutnya, yakni tahun 1446 Hijriyah. Tentunya selama setahun ini sudah banyak lika-liku kehidupan yang kita lalui. Sudah banyak hal-hal yang kita lewati, baik itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk selama satu tahun tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Euforia kebahagiaan tentunya seakan tak bisa terelak dari kita bersama dalam menghadapi pergantian tahun tersebut. Hal-hal tersebut kadang diisi dengan konten yang tak bermanfaat, bahkan sia-sia, syarat akan kemubaziran. Tentu sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sikap yang tegas, sikap yang bijaksana dalam menghadapi momentum tersebut. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah sesuai yang disampaikan dalam dalil, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab pada yaumil hisab kelak. Artinya kita diserukan untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah diri, yang dalam kesempatan ini setidaknya ada 3 poin yang perlu kita evaluasi, kita introspeksi dari kita bersama, yakni yang pertama ad-din, yang kedua ad-dunya, dan yang ketiga al-akhirah. Poin yang pertama adalah ad-din, yakni agama kita. Kita tanya pada diri kita masing-masing, selama setahun ini apakah pemahaman agama kita sudah semakin membaik, atau biasa-biasa saja, atau bahkan justru menurun. Hal ini akan memberikan dampak yang negatif dalam tingkah laku kita sehari-hari, karena pada hakikatnya awwaluddin ma'rifatullah. Awal dari sebuah agama itu adalah mengetahui
Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa memahami agama sedangkan Allah saja tak kita kenal dengan sebaik-baiknya? Maka ini perlu menjadi evaluasi di akhir tahun agar di tahunnya akan datang, bila yang sebelumnya memburuk, maka di tahunnya akan datang ini diharapkan semakin membaik, khususnya dari aspek pemahaman agama kita. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita evaluasi adalah dunia, yakni dunia kita. Dan dalam hal ini dapat kita simak penjelasan dari kutipan Quran surat Ali Imran ayat 185 terkait konteks dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Dan tiadalah dunia itu melainkan kesenangan yang memperdaya. Lebih lanjut dapat pula kita simak penjelasan terkait dunia pada Quran surat Al-An'am ayat 32. Allah berfirman yang kutipannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Shadaqallahul azim. Dan tiadalah dunia itu melainkan permainan dan senda gurau belaka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari dua kutipan ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya dunia ini sifatnya tidak kekal. Sifatnya sementara, akan ada alam selanjutnya yang kita hadapi setelah alam dunia ini, yakni alam akhirat. Maka dalam hal ini ada tiga pertanyaan yang kita tanyakan dalam diri kita terkait dunia. Yang pertama, bagaimana kita mensikapi dunia ini? Bagaimana cara kita mensikapi nikmat usia yang Allah berikan ini? Sudahkah usia ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah amal soleh? Atau justru sebaliknya, yakni menambah amal-amal yang salah? Maka dalam hal ini, di penghujung tahun ini kita evaluasi, kita perbaiki. Bila selama ini amalan-amalan tersebut masih minim dari kebaikan, maka di tahun yang akan datang kita berharap amalan-amalan soleh, amalan-amalan mulia akan semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan kedua yang bisa kita tanyakan ialah dari mana sumber harta yang kita peroleh? Sudahkah selama setahun ini harta yang kita dapatkan berasal dari sumber yang halal, sumber yang baik, atau masih tercampur dengan perkara-perkara syubhat yang masih samar-samar antara halal dan haramnya? Atau bahkan justru harta yang kita peroleh selama ini adalah harta yang didominasi dari harta yang haram? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang kita tanyakan pada diri kita terkait konteks dunia adalah kemana harta tersebut kita habiskan, kita belanjakan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Barangkali kita telah memperoleh harta tersebut dengan jalan yang baik, yang mulia, yang halal. Namun pembelanjaannya, habisnya harta tersebut perlu juga kita tindak lanjuti dengan sebijaksana mungkin. Jangan sampai harta tersebut kita alihkan, kita belanjakan untuk hal-hal yang negatif seperti sebagai modal untuk berjudi dan lain sebagainya. Akan tetapi kita belanjakan ia pada jalan yang tepat, seperti membantu orang lain, berinfak, bersedekah dan yang sejenisnya. Karena pada hakikatnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan poin yang terakhir yang perlu kita evaluasi di akhir tahun ini ialah al-akhirah. Itulah dia akhirat kita. Inilah substansi inti dari apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Sudahkah amalan-amalan soleh kita tambah untuk menjadi pundi-pundi kebaikan dan bekal menuju alam akhirat, atau justru masih jauh daripada kata sempurna? Maka sebagai seorang muslim kita perlu betul-betul meyakini
bahwasannya alam akhirat tersebut adalah suatu hal yang nyata, dan ia pun termasuk dalam salah satu dari 6 rukun iman, di mana ketika seorang muslim meyakini bahwasanya adanya alam akhirat, maka tentu ia akan lebih arif, ia akan lebih bijaksana dalam melakukan tindakan di atas dunia ini, karena ia tahu akan ada konsekuensi yang diperoleh dari tindakan positif maupun tindakan negatif yang ia kerjakan. Sesuai yang disampaikan dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Maka barang siapa yang berbuat buruk walaupun sekecil zarrah, maka ia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa melakukan kebaikan walaupun sekecil zarrah, maka ia pun akan melihat balasannya. Maka dari itu, mudah-mudahan di penghujung tahun ini kita semakin membaik. Di tahun yang akan datang, mobil khusus dalam 3 poin yang kita bahas. Yang pertama, dunia kita, yang pertama agama kita semakin membaik. Yang kedua, dunia kita semakin membaik, dan yang ketiga, akhirat kita pun semakin membaik. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah kiranya khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibu da'wana ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.